Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ya, segala sesuatu itu mesti mempunyai ciri khas, mempunyai daya tarik. Misalnya gajah dikenal orang karena gadingnya, badak dikenal orang, diburu orang karena culaknya, burung merak menarik perhatian karena bulunya yang sangat bagus. Nah, demikian pula kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, orang-orang yang beriman juga mempunyai tanda atau ciri khas. Apa tandanya? Apa cirinya? Di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 sampai 3, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang tanda-tanda atau ciri-ciri orang-orang yang beriman. Apa tandanya? Apa cirinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Innamal mu'minun, sesungguhnya yang dinamakan mukmin itu ialah, yang pertama adalah bahwa seorang mukmin itu ketika disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya. Mendengar kalimat Allah disebut, maka bergetarlah hatinya. Pada suatu hari, ketika Rasulullah Muhammad SAW selesai menjalankan sholat berjamaah, kemudian beliau duduk-duduk di bawah pohon kurma, beliau didatangi oleh seorang pemuda kafir, pemuda Quraisy, sambil memegang pedangnya. Kemudian orang Quraisy itu, pemuda Quraisy itu membentak Rasulullah, "Wahai Muhammad, apabila pedang ini kutebaskan di lehermu, siapa yang akan menolongmu, wahai Muhammad?" Kemudian Rasulullah Muhammad SAW dengan tenang berdiri dan menjawab pertanyaan dari pemuda tersebut, "Allah yang akan menolong saya." Nah, mendengar Rasulullah Muhammad SAW menyebut nama Allah, maka tanpa disadari badan pemuda tersebut menggigil dan tangan yang memegang pedang itu kemudian juga bergetar. Tanpa terasa pedang itu pun jatuh ke tanah. Setelah itu pedang kemudian diambil oleh Rasulullah Muhammad SAW, lalu dibalikkan, diacungkan ke leher pemuda tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai pemuda, bila ku tebas batang lehermu saat ini, siapa yang akan menolongmu?" Dengan masih badan gemetaran, kemudian pemuda tersebut menjawab, "Tidak ada, wahai Rasulullah, kecuali bila engkau mau memaafkannya." Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dari kisah yang sepenggal ini, sekilas ini bisa diambil pelajaran bahwa Rasulullah Muhammad SAW orang yang dinyatakan sebagai orang yang terhormat waktu itu, dengan mudahnya memaafkan kesalahan orang lain. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalimat Allah
yang diucapkan oleh orang yang hatinya bersih seperti Rasulullah Muhammad SAW bisa menggetarkan hati pemuda Quraisy tersebut. Itu yang pertama. Tanda ciri-ciri orang yang beriman adalah bila disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Orang-orang yang beriman itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah maka semakin bertambah kuat imannya. Nah, ayat-ayat Allah. Di sini ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ada dua. Yang pertama adalah ayat qauliyah atau ayat yang terucap oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah. Seluruh ciptaan di alam jagat raya ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang dirahmati Allah. Ketika orang mengatakan kami beriman, maka ketika mengadakan piknik di pantai, melihat betapa luasnya lautan, maka yang terbersit dalam hatinya adalah bagaimana kekuasaan Allah itu. Ketika melihat gunung Merapi yang menjulang tinggi, subhanallah, luar biasa kuasa. Ini saja ciptaannya, apalagi yang Maha Pencipta. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu cerita. Pada suatu hari ada seorang bapak petani yang kelelahan mencangkul sawahnya, dan karena terik matahari maka bapak tani itu kemudian berteduh di bawah pohon yang rindang, di bawah pohon beringin. Nah, di samping pohon beringin itu ada pohon semangka yang baru berbuah. Kemudian sambil kipas-kipas dengan capingnya, Pak Tani itu bergumam, Allah ini tidak pintar, Allah ini tidak adil. Kenapa pohon beringin yang besar seperti ini cuma berbuah yang kecil-kecil saja, sementara kasihan si pohon semangka, pohonnya kecil namun buahnya lebat, buahnya besar-besar. Allah tidak adil, tidak pintar Allah itu. Nah, ketika bergumam itu, tiba-tiba ada buah pohon beringin itu yang jatuh tepat mengenai hidungnya. Kemudian tersentaklah petani itu sambil berkata, Astaghfirullahaladzim, ma khalaqta hadza batila. Sungguh ya Allah, astaghfirullahaladzim, yang engkau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Coba kita bayangkan, hadirin yang dirahmati Allah, kalau pohon beringin itu berbuah sebesar buah semangka, kemudian Pak Tani itu kejatuhan buah sebesar semangka hidungnya, apa yang akan terjadi? Inilah jamaah yang dirahmati. Kemudian tanda yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, berprasangka baik kepada Allah. Seringkali dalam kehidupan kita berprasangka yang buruk kepada Allah. Salah satu contohnya, yaitu tetangga saya, dia tidak sholat, tidak puasa, dengan tetangganya juga tidak baik, namun rezekinya lancar saja. Allah tidak adil. Sementara saya yang sholatnya rajin, puasanya rajin, ibadahnya rajin, tetangga baik, kok rezekinya pas-pasan saja. Allah tidak adil seperti ini. Hadirin yang dirahmati Allah, kadang-kadang saudara kita lupa bahwa
yang dinamakan rezeki bukan hanya harta saja, kesehatan juga bisa rezeki. Dan Allah menjanjikan bahwa orang-orang yang beriman nanti di akhirat akan mendapatkan balasan yang lebih baik lagi. Masih punya harapan yang lebih baik lagi. Inilah yang ketiga. Kemudian yang keempat, tanda-tanda orang yang beriman adalah wa yuqimunas shalah. Orang yang beriman itu senantiasa menegakkan sholatnya, menegakkan. Ya, bukan hanya sekedar melakukan saja, melaksanakan, tapi menegakkan sholatnya. Kalau sekedar melaksanakan, anak TK pun bisa melaksanakannya. Namun kalau menegakkan sholat, ini butuh proses, butuh pembelajaran, butuh waktu yang lama untuk bisa menegakkan sholat. Dan setelah melaksanakan sholat, nanti diaplikasikan dalam kehidupannya di masyarakat. Sehingga orang yang sholatnya rajin, nanti akidahnya juga lurus, akhlaknya kepada tetangga juga akan baik. Itulah. Kemudian yang terakhir adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang beriman itu senantiasa menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan untuk jihad kepada Allah, untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan madrasah, untuk mengasihi anak yatim, untuk menyantuni anak yatim, memberikan kepada fakir miskin, dan lain sebagainya. Sehingga seorang mukmin mempunyai ciri yang khusus seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 sampai 3 tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan sedikit ini bisa menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.